Ibu, Bapak, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Mari kita awali perayaan Ekaristi pada hari Minggu Biasa ke-7 dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Luar biasa. Syukur pada Allah. Saudaraku terkasih, dalam Ekaristi ini nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menampakkan wajah kemurahan hati Allah, wajah kemurahan hati Bapa yang kita imani, yang kita yakini, yang kita percayai. Maka dalam Ekaristi ini nanti kita akan belajar bahwa kita pun diutus untuk menjadi murah hati seperti Bapa yang murah hati. Maka mengawali Ekaristi yang demikian, mari awal sekali kita merunduk di hadapan Allah. Kita bentangkan diri kita, kerapuhan kita, kelemahan kita, dan biarlah Allah yang murah hati sungguh-sungguh menerima kita apa adanya dan memperkenankan kita memasuki kekudusannya. Kita hening sejenak mempersembahkan semuanya itu sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapan Allah. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah, pada perayaan Ekaristi ini kita diundang untuk berdoa bagi para arwah yang dimohon. Pertama dari keluarga besar Opung Fransiskus Lumban Gaul yang ingin berdoa untuk Ibu Kostaria Minar Sitinja yang meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Permohonan dari anak-anaknya, yakni untuk
Papa Yohanes Lee Fokyun meninggal dunia 6 tahun yang lalu. Permohonan dari Evi Fang dan keluarga untuk Fong Chikau, Lee Yap Kim, Alan atau Herawati Fong, Aming, Fong Che I. Selanjutnya dari keluarga John Lukman untuk Papi Opa Andreas John Lukman, dan juga dari keluarga Bapak Purwanto untuk Maria Magdalena Tri Minasih yang dipanggil Tuhan kemarin pada hari Sabtu 19 Februari. Semoga mereka semua telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dan awal sekali mari merendah di hadapan Allah yang berbelas kasih, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa di dunia yang mewartakan hukum cinta kasih bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah putra Bapa yang menghambakan diri demi cinta kasih dan menyelamatkan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Bapa di dunia yang menampakkan bukti nyata cinta kasih Allah kepada manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu, berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dan Abisai di tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancang di tanah dan di sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud kembali mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul.
lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekalinya tidur, Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi, seperti kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah, demikianlah pula kita akan mengenakan rupa dari surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Sebenarnya pesan Injil sudah jelas ya, tentang kemurahan hati, belas kasih atau kerahiman. Ada 3 tokoh paus yang sangat saya kagumi itu ya, terkait dengan tema belas kasih atau kemurahan hati.
Yang pertama adalah Yohanes 23, Yohanes Paulus II, dan Paus yang terkini yaitu Paus Fransiskus. Kalau Paus Fransiskus saya sudah biasa bercerita gitu ya. Maka sekarang saya mau ngutip dua narasi dari dua paus sebelumnya. Ketika sedang menjadi seorang uskup gitu ya, Yohanes 23 nama aslinya adalah Angelo Roncalli. Kalau nggak keliru dia uskup agung di Venesia, kota air itu ya. Nah, satu kali beliau sedang rapat dengan imam-imam penasehatnya di keuskupan gitu ya. Yang dirapatkan adalah salah seorang imamnya yang nakal gitu ya. Nakal gitu ya. Para penasehat sudah mengatakan, sudah Bapak Uskup, langsung saja beri hukuman. Lalu Bapak Uskup Angelo Roncalli itu hanya tarik nafas. Lalu dia ambil gelas anggur. Ini gelas siapa? Gelas siapa? Lalu Romo-Romo itu menjawab, gelas Bapak Uskup. Oke, lihat. Gelas itu lepaskan, lalu jatuh ke lantai, penyar, berkeping-keping. Lalu Bapak Uskup tanya lagi, itu gelas siapa? Tetap gelas Bapak Uskup. Nah, demikian juga ya. Siapapun imam ini yang sekarang ada dalam masalah gitu ya, dia tetaplah saudaraku, dia tetaplah imamku. Lalu cerita yang kedua dari Paus Yohanes Paulus II. Anda yang umur di atas 50 atau atas 40 gitu ya, masih ingat peristiwa 1981 di alun-alun Santo Petrus Vatikan, pasti ya. Apa itu momennya? Tidak ada yang tahu. Oke, tak beritahu. Hari itu gempar dunia. Karena apa? Paus ditembak, beng, 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 4 peluru. 2 di perut, lalu 2 yang lainnya di lengan. Lalu dilarikan ke rumah sakit, 2/3 darahnya katanya habis begitu, dan operasi 5 jam. Lalu selamat ya. Yang menembak siapa namanya? Nanti googling ya, pulang googling. Namanya adalah Mehmet Ali Aka. Yang menarik gitu ya, setelah Ali Aka masuk dalam penjara, itu bulan Mei, 13 Mei 1981 itu ya peristiwanya, beng itu tadi. Pada bulan Desember tanggal 27 tahun yang sama, Bapak Paus ini mengunjungi Ali Aka di penjara. Dan dicatat oleh jurnalis ada 22 menit obrolan mereka. Lalu begitu Paus keluar dari penjara itu, Paus tidak buka apa-apa. Dia hanya bilang, doakanlah saudara kita ini, maafkan dia. Dan saya sudah berbicara secara pribadi dengan dia sebagai saudaraku yang sudah saya maafkan, dan sebagai seorang yang saya percaya sungguh. Itu ungkapan Bapak Suci. Dan dalam foto yang bergulir, si Ali Aka ini mencium cincin Bapak Suci. Lalu hal-hal lain yang dibicarakan tentu menjadi rahasia Bapak Suci. Yang menarik adalah ketika 20 tahun kemudian, masa penjaranya karena dia di penjara seumur hidup begitu ya, Bapak Suci ini mengusulkan agar dia diberi grasi. Dan setelah 30 tahun menjalani masa penjaranya, akhirnya keluar. Si Ali Aka ini mengumandangkan atau deklarasikan diri, saya adalah seorang pengikut agama Katolik. Dan benar, dia menyesali apa yang terjadi pada peristiwa 81 itu, dan menyatakan, ya waktu itu saya sangat muda, masih umur 21 tahun, dan saya sangat bodoh. Sekarang saya mau hidup secara patut, hidup secara baik. Dan
setelah itu, ya, pada tahunnya saya lupa, setelah Paus Yohanes Paulus II ini meninggal, si Ali Adka, orang Turki, ini datang lagi ke Vatikan walaupun sembunyi-sembunyi. Di tanggal 27 Desember dia menaruh bunga untuk Paus Yohanes Paulus II. Dan tahu apa yang menjadi cara hidupnya saat ini? Setelah bertobat, dia hanya menjadi pemelihara kucing-kucing liar di sebuah kota, dan dia mengalami damai dalam hidupnya. Saudaraku terkasih, bukan kebencian, bukan amarah, bukan dendam, melainkan kelemah lembutan, kasih sayang, pengampunan, belas kasih yang membuat jiwa-jiwa di sekitar kita itu kembali kepada Bapa yang murah hati. Bukan kemarahan, bukan kebencian, bukan dendam, tapi belas kasih, kemurahan hati itu. Ya. Maka mari, apapun yang terjadi di sekitaran kehidupan kita, entah bersahabat dengan kita atau tidak, entah mengingkari apa yang kita perjuangkan atau tidak, entah itu sesuai dengan pengharapan atau yang sesuatu yang kita rindukan atau tidak, tetap fokus. Jatah kita adalah terus mengungkapkan kemurahan hati dalam ungkapan-ungkapan mengampuni, memaafkan, mengasihi, memberikan pelayanan dan lain sebagainya. Dan semoga dengan cara-cara sederhana yang sehari-hari kita ungkapkan itu, makin banyak jiwa kembali dan berpaling kepada Allah yang murah hati, Allah yang berbelas kasih. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kini marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku terkasih, Bapa kita di surga sangat baik kepada kita. Marilah kita berdoa semoga kasih-Nya yang murah hati juga menjadi sikap kita terhadap orang lain. Bagi semua orang Kristiani, semoga kesanggupan kami untuk mengampuni serta pencarian kami yang tak terputus akan toleransi dan perdamaian menuju kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi semua bangsa di dunia, semoga bangsa-bangsa di dunia menghakkan tujuannya dari kondisi politik atau ekonomis ke semangat solidaritas dan persahabatan dengan semua bangsa lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi mereka yang menganiaya dan memusuhi umat beriman, semoga kemurahan hati-Mu mengampuni para penganiaya dan yang menganggap diri mereka musuh umat beriman, serta membuka mata mereka bagi rencana Allah yang penuh kasih bagi setiap manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi kita sendiri, semoga kami mendengar panggilan Yesus untuk menghilangkan sikap permusuhan karena sikap cinta dari kami
dan semoga kami mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami murah hati seperti Engkau. Marilah kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk Sinode Keuskupan Agung Palembang dengan bersama-sama mendoakan doa Ansemus Sate Spiritus. Marilah berdoa. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keperpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Kostaria Minarsitinja, Yohanes Li Fokyun, Fong Cikau, Li Yap Kim, Alan, Herawati Fong, Aming, Fong Cei, Andreas John Lukman, dan Maria Magdalena Triminasih. Ya Bapa, semoga belas kasih, kerahiman, dan pengampunan-Mu sedemikian terbuka menerima anak-anak-Mu yang berpulang kepadamu. Semoga kasih-Mu Engkau sempurnakan bagi mereka semua, sehingga anak-anak-Mu ini boleh berbahagia di dalam Engkau bersama dengan para kudus-Mu di surga, dan menjadi pendoa bagi kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bapa yang murah hati, Engkau masih mengasihi mereka yang kurang berterima kasih dan kurang setia kepadamu, termasuk kami sendiri. Tolonglah kami untuk melibatkan diri bagi sesama kami seperti Engkau, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini Kau persatukan dengan persembahan diri putramu, sehingga memancarkan keagungan cinta kasih-Mu kepada kami semua, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa tuntun kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Anak domba Allah, Anak domba Allah,
Anak Domba Allah. Saudaraku terkasih, lihatlah Anak Domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku
Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena dalam diri Putra-Mu kami tidak hanya menemukan teladan cinta kasih, tetapi juga menerima sakramen cinta kasih-Mu. Semoga berkat sakramen itu kami semakin tekun mewujudkan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari, sampai kami Kau perkenankan mengalami kepenuhan cinta kasih-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi hari Minggu biasa ke-8. A. Misa hari Sabtu tanggal 26 Februari jam 6 sore. Lektor Christian Yuda. Pemazmur Indah Lestari Samosir. Petugas tata laksana lingkungan Clara, Kor Devosan Kerahiman Ilahi, Organis Yuli Wijaya. B. Misa hari Minggu tanggal 27 Februari jam 7 pagi. Lektor Rosita Niko. Pemazmur Ignacia Yulianti. Petugas tata laksana dan kur lingkungan Petrus II dan lingkungan Yohanes Pemandi. Organis Coki. 2. Pembekalan bahan APP bagi para pemandu di lingkungan dan di kelompok-kelompok kategorial tanggal 22 Februari jam 7 malam di Balai Paroki. Setiap lingkungan atau setiap kelompok diminta untuk dapat mengirimkan calon pemandu setidaknya 2 orang untuk mengikuti kegiatan ini. 3. Color Joy membuka pendaftaran bagi muda-mudi beragama Katolik dan Kristen yang berkeinginan melayani di bidang paduan suara. Pendaftaran bersifat seleksi dan akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di papan pengumuman. 4. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Jason Ignatius Liando, putra dari Bapak Hendrik Gunawan dan Ibu Heni Haryono, dari lingkungan Santo Hieronymus II, Paroki Kristus Raja, Surabaya, dengan Gema Jessica Idela Chan, putri dari Bapak Hadianto Chandra dan Ibu Susan, warga lingkungan Santa Clara. Rencana perkawinan tanggal 26 Februari 2022 di Paroki Santo Silviter, Pecatu, Bali. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 5. Mulai minggu ini, palma kering yang telah diberkati sudah bisa diserahkan ke gereja. Akan disediakan box tempat pengumpulan di depan Taman Maria. 6. Dalam upaya untuk membantu umat paroki kita, khususnya keluarga prasejahtera yang terpapar COVID-19 dan mengalami kesulitan dalam hal ketersediaan obat, maka bidang pelayanan DPP membuat program Helpdesk COVID. Umat yang terpapar dapat langsung menghubungi kontak person yang bertanggung jawab. Nama-nama kontak person dapat dinyatakan kepada pengurus lingkungan masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Tetap setia menjalankan 5M, seraya berdoa dan bahagia. Selamat pagi. Saudaraku terkasih, terima kasih untuk seluruh kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini dan terlebih untuk partisipasi Anda semua dalam Ekaristi ini. Sekarang marilah kita hening sejenak memohon berkat Allah.
Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah.